Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah A dan rekan saya Andi Syakwele Arsani Rahman. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah Interpersonal Communication. Interpersonal communication atau dalam bahasa Indonesia disebut komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih melalui metode verbal atau non-verbal. Karakteristik dalam konteks komunikasi interpersonal. Menurut Barnwood, dalam Allo Liliweri tahun 1991, antara lain, pertama, bersifat spontan, artinya serta-merta tanpa direncanakan terlebih dulu. Kedua, tidak berstruktur. Ketiga, kebetulan. 4, tidak mengejar tujuan yang direncanakan. 5, identitas keanggotaan tidak jelas. Dan terakhir, terjadi sambil lalu. Sedangkan menurut Edna Rogers tahun 2002, karakteristik komunikasi interpersonal antara lain, pertama, arus pesan dua arah. Kedua, konteks komunikasi dua arah. Dalam komunikasi dua arah, informasi mengalir dalam dua arah. Informasi dari pengirim ke penerima dan respons dari penerima ke pengirim. Jadi ini dianggap sebagai proses komunikasi yang lengkap. Ketiga, tingkat umpan balik yang tinggi. Sebagaimana komunikasi menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, maka diperlukan sebuah timbal balik atau feedback komunikasi yang baik pula. Salah satu tahapan penting dalam komunikasi adalah pemberian feedback. Sederhananya, umpan balik adalah respons atau tanggapan yang kita berikan atas pesan yang disampaikan orang lain kepada kita. Keempat, kemampuan mengatasi selektivitas tinggi. Kemudian kelima, kecepatan jangkauan terhadap khalayak relatif lambat. Dan keenam, efek yang terjadi perubahan sikap. Peranan interpersonal communication. Komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Kemudian, identitas atau jati diri kita terbentuk lewat dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Kemudian, dalam rangka memahami realitas di sekeliling, kemudian kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Fungsi interpersonal communication. Pertama, memberi dan mengumpulkan informasi. Kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Ketiga, bentuk kontak dan bentuk mempertahankan hubungan. 4, memahami dunia dan pengalaman kita di dalamnya. Kelima, mengekspresikan kebutuhan pribadi dan pahami kebutuhan orang lain. Keenam, memberi dan menerima dukungan emosional. Ketujuh, membuat keputusan dan untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. 8, mengantisipasi dan memprediksi perilaku. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Syakil, untuk melanjutkan presentasi. Nama saya Andi Muhammad Syakwil Arsani Rahman dengan NIM 210512602021. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari yang telah dipaparkan oleh saudari Ainun. Selanjutnya yaitu jenis skills atau keahlian dalam interpersonal communication. Yang pertama yaitu verbal, saat Anda berbicara atau bahkan membuat suara yang dapat didengarkan. Yang kedua yaitu non-verbal, yaitu menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata atau gerakan. Yang ketiga yaitu mendengarkan atau listening. Mendengar adalah respons otomatis yang merupakan hasil dari kerja telinga dan itu membutuhkan lebih banyak usaha. Yang keempat yaitu tertulis. Saat Anda menyampaikan pesan melalui simbol tertulis, Anda
dapat mempraktikkan komunikasi macam ini. Selanjutnya yaitu macam-macam elemen interpersonal communication. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan dalam sebuah proses komunikasi. Yang kedua yaitu pesan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu message, adalah setiap pemberitahuan, kata atau komunikasi baik lisan maupun tertulis yang dikirimkan dari suatu orang ke orang lain. Yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback, dalam suatu proses di mana sebagian dari output atau keluaran diloloh balikkan ke bagian input atau masukan. Yang terakhir yaitu konteks atau konteks, adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan kejadian tersebut. Kemudian yaitu sistem komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu persepsi interpersonal. Objek persepsi interpersonal adalah manusia. Dalam prosesnya persepsi interpersonal yang kita lakukan mungkin saja terjadi kesalahan. Hal ini dimungkinkan karena adanya impressions management. Yang kedua yaitu konsep diri, yaitu pandangan dan perasaan kita tentang diri kita, berupa fisik, psikologis maupun sosial yang datang dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang lain. Yang ketiga itu atraksi interpersonal, yaitu ketertarikan kita kepada orang lain karena adanya sikap positif dan daya tariknya sehingga membentuk rasa suka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal, yaitu faktor personal seperti kesamaan karakteristik, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor situasional seperti daya tarik fisik, ganjaran atau reward, familiarity, kedekatan atau proximity, dan kemampuan atau competence. Dan yang terakhir yaitu hubungan interpersonal, adalah suatu konteks yang menjelaskan kekuatan relasi yang lebih bersifat personal dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Sekian hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.